Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Purwakerta yang dibangun oleh Cakrawedana menyisakan beberapa toponim yang perlu kita tinjau. Nah, toponim yang paling terkenal adalah Kauman Lama. Jadi di dalam suatu kota Jawa terutama yang berkaitan dengan masa Mataram, maka di dalam kota itu pasti ditemukan apa yang disebut dengan Kauman Lama. Jadi Kauman Lama ini merupakan toponim yang ditemukan di sebelah barat atau di daerah sekitar masjid, yaitu masjid tempat penguasa itu tinggal. Nah, kaum itu adalah seorang, seringkali disebut sebagai seperti penghulu, ya paling dia menjadi kepala ya yang mengurusi masalah keagamaan, terutama keagamaan Islam. Maka seringkali ada toponim penghulu ya. Jadi toponim penghulu, toponim kauman itu selalu ditemukan pada kota-kota yang berhaluan ya atau berbudaya Mataram. Nah, di Purwakerta memang ditemukan toponim Kauman Lama. Nah, pemberian ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Purwakerta dari zaman Cakrawedana sampai Cakradirja itu merupakan pusat pemerintahan, yaitu pusat pemerintahan dari Ngabei Purwakerta yang sebenarnya merupakan Ngabei Pasir Kertawibawa yang berpusat di Purwakerta. Nah, di situ tempat tinggal Ngabei Purwakerta tentu saja dikelilingi oleh banyak ya pejabat-pejabat yang bertalian dengan kepemerintahannya itu. Nah, salah satunya adalah penghulu ya, atau bisa juga seorang tempat tinggal seorang kaum yang ada di kampung, biasanya di sebelah barat alun-alun. Nah, karena di situ ada tempat tinggal kaum, maka disebut kauman. Nah, kalau di situ juga tinggal penghulu, gitu ya, bahasanya menggunakan penghulu, maka itu disebut dengan penghulon. Nah, kadang-kadang penghulon ini mempunyai arti yang sama dengan arah. Ya. Jadi di kota Banyumas misalnya, tempat penghulu gitu ya, di sebelah barat masjid itu ada jalan yang disebut Jalan Kulon. Jadi memang terletak di sebelah barat masjid. Jadi kata kulon bersinergi dengan kata pengulon. Nah, oleh karena itu ini merupakan suatu ciri khas dari suatu kota di mana tempat tinggal para pengelola ya urusan agama Islam itu tinggal. Jadi para penghulu atau kaum tinggal di tempat tertentu, tidak di arah timur alun-alun tetapi di arah barat alun-alun, dan disitulah ya terdapat masjid yang tentu saja dianggap sebagai masjid dari pusat yang disebut dengan Purwakerta itu. Nah, dengan demikian kaum Manlama itu adalah merupakan tempat tinggal kaum yang lama.
Tetapi sebenarnya di kota Purwokerto tidak ada kauman baru, gitu ya. Jadi kalau kita menelisik kota itu, maka tidak akan ditemukan kauman baru, ya. Jadi mestinya di daerah Masjid Agung Kabupaten Banyumas di sebelah barat alun-alun misalnya, tetapi di situ tidak ada kauman. Ya, ini menandakan bahwa seorang kaum itu kelihatannya tinggal di tempat lain, ya, tidak di sebelah barat masjid besarnya itu. Nah, jadi memang kota Purwakerta yang baru nanti, jadi ini Purwakerta dari tahun 1787 sampai 1831, ini termasuk kota yang sebenarnya lebih bisa direncanakan, ya, daripada kota Purwakerta yang muncul pada tahun 1832. Pada dasarnya Purwakerta yang muncul tahun 1832 atau kota Purwokerto sekarang, ini memang tata kotanya tidak menunjukkan, ya, simetris. Jadi yang jelas bahwa kota itu asal jadi karena dalam posisi darurat, ya, karena ibu kota Kabupaten Aji Barang mengalami bencana angin topan selama 40 hari 40 malam, sehingga mereka, terutama bupati dan keluarganya, mengungsi ke arah timur menuju, ya, Dusun Paguwon, yang kemudian disitulah dibangun ibu kota yang baru, dan ibu kota yang baru itu juga bernama Purwakerta, yang berada di sebelah barat Sungai Bodas, ya, kalau di timur, juga di sebelah barat ada, di sebelah timurnya ada Kali Putih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.